Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Petugas gabungan Polres Gayo Luwus bersama personil Polda Aceh memusnahkan 60 hektar ladang ganja di perbukitan Agusen dengan cara dicabut dan dibakar. Kehadiran usaha tambang bukan menguntungkan rakyat, justru menyengsarakan warga akibat kerusakan lingkungan hidup. Menjelang Pekan Olahraga Aceh, sejumlah persiapan terus dikebut, salah satunya pemusatan latihan angkat besi. Operasi pemusnahan ladang ganja nyaris tak pernah berhenti. Personil gabungan Polres Gayo Luwus dan Polda Aceh menemukan ladang ganja seluas 60 hektar. Ladang ganja siap panen di wilayah Gunung Agusen, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwus baru-baru ini. Penemuan ladang ganja ini bermula dari laporan sejumlah warga dan pengembangan kasus penangkapan kurir dan bandar ganja yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas. Anggota Satuan Res Narkoba Polres Gayo Luwus bersama Satuan Brimob Polda Aceh turun ke lokasi dan berhasil menemukan ladang ganja di 4 lokasi yang berbeda. Lokasi ladang berada di daerah terjal dan jauh dari pemukiman dengan jarak tempuh hingga 2 hari perjalanan dengan berjalan kaki. Meski demikian, polisi memusnahkan ratusan ribu batang tanaman ganja dengan ketinggian rata-rata 2 hingga 3 meter. Diperkirakan sudah berusia sekitar 5 hingga 6 bulan. Dalam hal ini Satres Narkoba Polres Gayo Luwus terhitung Januari sampai dengan bulan Oktober sudah melakukan penemuan dan pemusnahan ladang ganja seluas 60 hektar di pegunungan Agusen. Kira-kira ada diperhitungkan ada berapa ton, berapa batang itu? Untuk ladang ganja 1 hektar dikalkulasi kurang lebih 10.000 batang. Dan estimasinya kurang lebih 1,5 ton per hektar. Nah, sistem pemusnahannya gimana? Kami bersama tim gabungan dari Polda Ditres Polda Aceh dengan Brimob kita lakukan pemusnahan itu dengan jarak tempuh ke lokasi sampai dengan 2 hari 1 malam perjalanan. Sampai di lokasi kami langsung melakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Ratusan ribu batang ganja itu kemudian dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Namun petugas gagal menemukan pemilik ladang ganja karena kabur saat mengetahui kehadiran petugas. Maimun Zir melaporkan dari Gayo Luwus. Pentokkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Seorang ibu 2 anak di Aceh Singkil mendadak jadi perbincangan publik setelah kisahnya ditinggal suami usai lulus P3K viral di media sosial. Dalam video amatir yang diambil tetangganya, terlihat puluhan emak-emak mengantar Melda Sapitri yang hendak meninggalkan rumah kontrakan dengan tangis haru dan ungkapan simpati. Banyak warga tak kuasa menahan air mata melihat kegigihan Melda yang harus memulai hidup baru bersama 2 anaknya tanpa suami. Kesedihan itu kemudian berubah jadi berkah saat video Melda sampai ke seorang pengusaha asal Aceh, Sela Sokia. Tergerak hatinya, Sela mengundang Melda ke Banda Aceh untuk memberikan semangat dan modal usaha. Melda yang datang bersama ibunya, anak-anak dan tetangga yang merekam video tersebut mengaku tak menyangka akan mendapatkan perhatian begitu besar dari masyarakat. Pengusaha Sela Sokia memberikan 1 ponsel dan uang tunai 100 juta rupiah sebagai modal usaha bagi Melda. Dengan mata berkaca-kaca, Melda mengucap syukur dan mengatakan tak pernah memegang uang sebanyak itu seumur hidupnya.
Karena benar-benar kasihan aja ya, karena dia di kampung itu aku dengar udah beberapa hari dia kayak nggak dipedulikan lagi. Ya pokoknya terenyuh hati lah, pokoknya terharu sama kisahnya. Itu persis sama yang aku alami dulu. Jadi kayak ya Allah, ini kisah dia kayak aku di zaman dulu, di masa lalu. Ini aku harus bantu dia gitu. Untuk semua perempuan Indonesia juga kayak gitu. Kalau misalnya kita udah kayak ditelantarkan, suami udah nggak mau lagi, kita harus bangkit, kita harus kuat untuk seluruh Indonesia. Kita harus mandiri. Alhamdulillah saya dikasih sebesar uang tunai dan juga 1 unit handphone, dan alhamdulillah uang tunainya sangat-sangat membantu saya untuk membuka modal usaha. Sangat membantu saya, dan saya ucapkan kepada Kasih Allah terima kasih. Bisnisnya berjalan dengan lancar, sehat selalu dan panjang umur. Kakak yang viral video kemarin? Iya. Kenapa Kak mau memviralkan video ini, Kak? Gak ada Kak, memang khusus untuk buat momen perpisahan dengan tetangga. Ada ancaman tuh Kakak? Enggak, iya ada ancaman teror apa, cuma sekarang nggak lagi. Kisah Melda Sapitri pun jadi pengingat bahwa di balik viralnya sebuah kesedihan selalu ada tangan-tangan dermawan yang siap mengulurkan harapan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sumber air bersih di Gampung Aludawah, Kecamatan Babahrod, Aceh Barat Daya menjadi masalah serius, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun masjid setempat. Aktivitas tambang di daerah tersebut telah mengubah wajah desa yang dulunya hijau dan tenang menjadi penuh debu dan kebisingan. Air yang selama ini menjadi sumber utama untuk warga, termasuk untuk kebutuhan masjid, kini mengering dan berlumpur. Ketika hujan turun, air tak lagi mengalir bersih dari perbukitan, melainkan lumpur yang menutup saluran irigasi dan sumur warga. Sebaliknya saat kemarau, debu tambang bertebangan dan udara dipenuhi suara mesin berat yang tak pernah padam hingga malam hari. Ira Maya, salah satu warga setempat saat kami temui 17 Oktober 2025 lalu mengatakan suara dari alat berat sudah seperti nadi malam yang mengusik tidur warga. Anak-anak sering batuk dan air untuk mandi maupun berwuduk mulai sulit didapatkan. Parahnya lagi, jalan tambang diduga dibangun melintasi tanah milik keluarga Ira tanpa sepengetahuan pemilik. Tanah warisan almarhum ayahnya yang selama ini mereka jaga tiba-tiba terbelah oleh proyek penambangan. Menurut Ira, jarak antara titik galian dan pemukiman warga hanya sekitar 300 meter, sehingga dampaknya langsung dirasakan setiap hari. Sejak 2010, keluhan sudah berkali-kali disampaikan ke pihak pemerintah, namun tak pernah ada tindakan nyata. Di saat gunung belum rusak, dia kan rimbun. Karena memang ketergantungan masyarakat dengan air tersebut, otomatis banyak masyarakat tidak membuat sumur. Tas diserobot, tapi mereka nggak mengakuinya tanah kami. Belajar dari kasus di atas, hal serupa juga disuarakan warga Kuala Bate di kabupaten yang sama, dengan tegas menolak terhadap kehadiran perusahaan tambang PT Abdia Mineral Prima di wilayah mereka. Selain menilai kegiatan tambang berpotensi merusak lingkungan dan sektor pertanian, masyarakat juga mendorong pelembagaan wilayah adat agar perusahaan tidak lagi bisa beroperasi di kawasan tersebut. Ibrahim, koordinator Aliansi Penolakan Tambang Kuala Bate, mengatakan masyarakat telah sepakat menolak semua bentuk pertambangan. Pertambangan dinilai berpotensi merusak lingkungan termasuk ekosistem sungai dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Jadi kami sudah melakukan upaya penolakan terhadap PT Abdia Mineral Prima baru sampai taraf RDP. Dan kehadiran Abdia Mineral Prima di Kuala Bate itu mengancam lingkungan hidup kami, masyarakat Kuala Bate. Apalagi masyarakat kami di Kuala Bate dominan di sektor pertanian padi. Dengan kehadiran PT-PT, biasanya yang kami lihat tentunya akan berdampak bagi hilirisasi sungai, masalah debit air, sehingga mengancam sektor pertanian warga. Demikian juga para wisata dan lingkungan hidup kami. Warga juga mengingatkan jangan sampai alasan pembangunan dijadikan tameng untuk merusak alam dan mengorbankan kehidupan masyarakat di sekitar tambang.
Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya. Ukun Tuhan yang hana tanggup le di dengo ketam kutu. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah warga Gampung Lambegak, Kecamatan Kutacok Gli, Aceh Besar pada Sabtu siang dilalap si jago merah. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran mengakibatkan kerugian yang ditaksir ratusan juta serta 3 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran terjadi saat warga melaksanakan salat asar usai istirahat siang. Api pertama terlihat dari rumah berkonstruksi semi permanen milik Arjuna, lalu merembet ke rumah lain. Video amatir warga merekam kepanikan saat api membakar 2 unit rumah di Gampung Lambegak. Sejumlah warga yang mengetahui insiden kebakaran berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kondisi rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke 2 rumah lainnya. Tak hanya rumah dan perabotannya, kebakaran turut menghanguskan 2 sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Kebakaran tadi imbasnya 3 kakak, korbannya memang ada, tapi imbasnya ke 4 kakak. Kondisi rumah yang satu memang rata, yang satu lagi cuma atap juga terbakar. Cuma imbas satu lagi mungkin tidak terlalu apa-apa, cuma sedikit ada. Jadi kami berharap dari bantuan yang kami lakukan tadi bisa meringankan beban lah bagi korban yang terdampak. Mungkin. Petugas mengerahkan 2 mobil pemadam untuk menjinakkan api. Pemkab Aceh Besar telah menyalurkan bantuan masa panik kepada para korban. Selain makanan cepat saji dan peralatan masak, beberapa unit tenda untuk para korban. Penyebab munculnya api pertama kali masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.